والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa thana'an lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratul Mukarramin, sama-sama kita muliakan para kiai, para asatidzah, para tokoh masyarakat, khusus bil khusus guru kita bersama Al-Walid Al-Ustaz Kiai Haji Syahruddin Abdul Somad, Ketua Jam'iyah Jumat yaitu Al-Ustaz Kiai Haji Miftah, dan juga Kiai Haji Agus Salim, Ketua MUI Tugu Ustaz ya. Dan MC kita, Mother of Ceremony, Al-Ustaz Panji, tidak pakai petualangan. Ya, juga guru kita Al-Ustaz Zainul ya. Marfu wala mansub. Ustaz Zainul ya. Ustaz Zainul ya. Dan ketua lingkungan kita Al-Ustaz Ahmad Asmawi, dan para tokoh masyarakat yang lainnya, para hadirin, para ketua DKM Masjid Jami apa namanya saya lupa ini Nurul Hikmah, Al-Ustaz saha eta namina saya lupa juga. Saya hanya pora-pora saja. Itu Al-Ustaz Muhammad Yasin, juga Al-Ustaz mana orang tadi ada deh. Ustaz Dedi Martoni yang ngumpet saja, tapi cahayanya kelihatan dari sini. Juga mohon maaf para asatidz yang lainnya yang saya tidak mampu sebutkan, karena saking tawaduknya enggak kelihatan semua ini ya. Tapi dengan demikian tidak sedikit pun mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul bermawajjah. Kita mohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala, semoga perkumpulan kita, pengajian kita pada pagi hari ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan keberkahan tersebut semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiyah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan urusan kita, urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat. Allah berikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang cukup, yang barakah, yang tidak dihisab nanti di yaumil qiyamah. Dan kita minta kehadrat Allah Subhanahu wa taala, suatu saat nanti ajal menjemput kita, kita minta dimatikan di dalam keadaan husnul khatimah, mati yang benar-benar diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini masih bulan Maulid. Tadi imam kita juga membaca ayat tentang keutamaan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak terlalu berlebihan kalau di bulan kelahiran Nabi kita bacakan sirah Nabi. Ada yang bilang Maulid, ada yang bilang sirah nabawiyah, ada macam. Intinya tentang Nabi. Memang para ulama kita mengambil imtithal awamirillah
mengambil contoh, mengambil perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Apa ayatnya? Allah sendiri menceritakan dalam Al-Qur'an. Wa kullan naqussu 'alaik. Kami ceritakan kepada kalian min amba. Amba itu jamak min naba ya. Cerita-cerita para rasul-rasul. Kepada kalian ceritain Nabi Musa, ceritain Nabi Isa, ceritain Nabi Daud, ceritain Nabi Yusuf, semua diceritain sama Allah Ta'ala. Untuk apa? Manuthabbitu bihi fuadak. Enggak bukan ketika kita dengar cerita para nabi-nabi itu akan memperkokoh, akan memperkuat, memantapkan hati kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ini ceritanya Nabi Isa, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya, lalu bagaimana kalau cerita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Kaunain, Jaddal Hasanain, Abil Qasim Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu bagaimana cerita Nabi kita sendiri? Cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bagaimana? Kita tambah cinta enggak sama Nabi kira-kira? Tambah kuat enggak iman kita? Tambah mantap enggak hati kita untuk selalu berjalan di jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini enggak gampang Bapak-bapak sekalian. Bapak subuh-subuh ayam aja belum berkokok udah pada mandi. Ayam belum berkokok, kukuruyuk. Bapak udah pada mandi. Udah pada sholat 2 rakaat. Ayam pada belum bangun. Pada jalan dari rumahnya keluar menuju masjid-masjid. Apalagi ngikutin jamiah subuh. Ini bukan suatu perkara mudah, ini berat. Belum tentu tetangga masjid pada datang. Percaya apa kagak? Belum tentu pada bangun juga. Belum. Ini kan apa? Kita dengerin cerita Nabi begini. Wah, Nabi aja begini. Sahabat tuh Ahlus Suffah tuh, Nabi punya pesantren namanya Ahlus Suffah. Tuh kalau Nabi udah bangun, krecek-krecek airnya, pada bangun semua. Masya Allah. Ini nungguin kreceknya. Nabi bangun, krecek, pada bangun semua. Nabi sholat tahajud, pada jamaah di belakang Nabi. Karena rumahnya Nabi sama Masjid Nabawi kan nggak jauh. Makanya baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Ya. Pintunya Nabi sama apanya itu? Sama mimbarnya Nabi itu disebut dengan raudhah min riyadil jannah. Sekarang dipanggil raudhah. Dengerin tuh. Masya Allah. Nah, ini biar paham. Bahkan di bulan Rabiul Awal sering diceritakan satu ayat yang banyak udah masyhur. Laqad ja'akum sama-sama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini kita cerita nih. Kita hafal. Diulang-ulang nih cerita. Ini ayat diulang-ulang, tapi kita nggak tahu. Kita pikir karena ini perayaan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi dibaca di masjid-masjid, kita tahu ini ayat buat orang Islam, buat orang beriman. Buka tafsir. Khitabnya kemana nih ayat? Ini ayat diturunin buat orang kafir. Allah. Kita lihat tafsir. Laqad ja'akum, kan ada mukmin-mukminnya, pikir buat kita kali. Bukan. Ini ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ini turun buat siapa? Buat orang-orang kafir. Orang kafir nginak Nabi, ngenyek Nabi, musuhin Nabi, maki-maki Nabi. Turun ayat. Allah yang ngomong sama mereka. Sungguh telah datang seorang nabi min anfusikum, dari jenis kalian, dari golongan kalian.
Kalian tidur, beliau tidur. Kalian makan, beliau makan. Kalian berumah tangga, beliau berumah tangga. Aktivitasnya sama kita. Tetapi tambahkan azizun alaihi ma'anitum. Tapi orang yang akan menanggung rasa sakit kalian, kepedihan kalian, tanggungan kalian adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritain Allah Ta'ala. Jadi Nabi bukan nanggung orang Islam saja. Bukan nanggung umatnya saja. Bahkan nanggung orang-orang kafir pada saat itu dan sampai sekarang. Yang dipikirin oleh Nabi, orang yang hidup dan berada di tengah-tengah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kalau kita cerita Nabi itu bikin kita satu cerita. Apa salah satu yang membuat Nabi menahan penderitaan? Lihat. Satu riwayat dikatakan fi Syifa, dalam kitab Asy-Syifa, kalau tidak salah karangan Gadil Iyad. Ini sarahnya banyak. Ada yang segini, ada yang segini. Saya punya di rumah tuh 4 jilid segini. Kitab Asy-Syifa, karangan Gadil Iyad. Itu dikatakan anna Jibrilah qala lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allah yaqulu laka atuhibbu an aj'ala laka hadhihi al-jibala dhahaban wa takunu ma'aka haitsu ma kunta." Masyaallah. Ini bahasanya luar biasa nih. Kata malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yaqul, ya Nabi, ya Muhammad, sungguh Allah berkata kepada engkau, atuhib, apakah kau kepengen an aj'ala laka, aku jadikan untuk engkau hadhil jibal, ini gunung, dahaban, menjadi emas, ya, wa takunu maka haitsu ma kunta." Bayangkan Nabi Allah jadiin gunung jadi emas. Kira-kira kalau kita ditawarin model gini, mau apa kagak Bapak-bapak? Nggak usah begitu gunung emas. Pokoknya kata Ustadz Miftah nih, yang ikut sajadah pulang insya Allah kita kasih cek 1 miliar 1 orang. Kira-kira besok yang datang banyak apa kagak? Saya yakin nih 1 lapangan penuh. 1 orang 1 miliar. Nabi ditawarin gunung jadi berapa kilo tuh? Paling banyak kita emas tuh, emas dari Solo. Mas Yanto 53. Belinya paling per gram, Masya Allah. Bukan cuma itu lagi. Wa takunu ma'aka haitsu ma kunta. Nek gunung ngikutin engkau ya Rasulullah kemana aja. Rasul ada di Thaif, nih gunung ngikut. Rasul ada di Madinah, nih gunung ngikut. Tanya kalau nggak percaya tanya sama Ustadz Dedi Martoni. Nih Ustadz saya ngefans ini. Beliau sering di Australia. Cuma beda RW sama saya. Kalau beliau di Melbourne, kalau saya lagi ngangon kanguru sebelah sini. Beliau juga dia. Tanya, ini orang Barat nih, salah satu gaya hidup dan ukuran kemakmuran mereka suka pakai kalung emas. Gambarnya dolar. WhatsApp bro. Jadi itu dia. Tuh, kalau paling banyak emas yang dipakai berarti hidupnya makmur. Ya, kalau nggak bisa tanya ntar sama Ustaz Dedi. Ustaz Dedi cerita di Melbourne, itu kanguru makannya apa? Tanyain belum tahu tuh. Masya Allah. Ini orang sana nih suka pakai emas. Itu gaya tuh. Kadang saking mawahnya lagi, mobilnya pakai emas. Kira-kira Nabi kalah apa kagak? Dia baru mobil bro. Baru kalung. Baru cincin. Bahkan giginya pakai emas. Ini Nabi. Kalau pengen Allah jadikan gunung jadi emas, ngikutin Nabi kemana aja. Nyungsep gak tuh orang Barat? Ayo lo, WhatsApp bro. Kalau digituin Nabi gimana? Wah, nyerah sudah. Nyerah gak kira-kira? Siapa yang bisa bikin gunung jadi emas? Udah itu ngikut lagi mana-mana. Lihat, ini Jibril yang ngomong. Wa takunu ma'aka haitsu ma kunta. Lalu diartiin gimana? Lihat. Allah la ilaha illallah. Apa jawaban Nabi? Fatraka sa'atan tsumma Nabi diam. Lalu Nabi bicara. Ya Jibril, ya Jibrilu, wahai Jibril, mali walad dunya.
Buat apa ya nih ambil dunia? Mali walid dunia. Mali walid dunia. Ada perlu apa ya nih ambil dunia itu? Ini enggak perlu apa, ane emas ini enggak perlu. Ama perak, ame gaya ini enggak perlu. Kata beliau, ad-dunya daru man la darolah. Wa malu man la malalah. Ane enggak ada perlunya ame dunia. Dunia ini buat rumah buat orang yang enggak punya rumah. Kita orang Islam bikin rumah buat ibadah. Satrul hal, buat nutupin kita punya keadaan. Kita tutupin istri kita biar enggak dilihatin sama orang. Kita tutupin anak perawan kita biar enggak dilihat sama orang. Buat kita bernaung cuman singgah doang. Ntar kita tinggal semuanya. Secukupnya aja. Yang bisa bagus niatin. Kita dulu sama guru-guru ajarin, jangan dunia jangan. Karena Nabi labanan bilabinin, Nabi belum pernah numpuk-numpuk bata. Jadi kalau antum pengen bangun rumah niatin, jangan buat macam-macam. Buat gaya, buat jangan katanya. Hisapnya gede. Niatin ini rumah biar manfaat buat umat Nabi Muhammad SAW. Anda niat bangun rumah buat bikin majlis taklim. Biar apa tuh? Biar ada orang Islam manfaat. Masuk sono, kita hormatin tamu. Ikhramid duyuk, buat hormatin orang. Bikin selebihnya jangan. Karena ini rumah, ini dunia buat rumah, buat orang yang punya rumah. Makanya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka berlomba-lomba bangun rumah. Padahal orang isinya cuma 2. Rumahnya itu dapur, ame sumur, perjalanan 3 km. Rumahnya doang. Dapur, ame sumur. Jauh banget naik mobil. Ruang tamu sama ruang tidur, ya enggak? Kayak jogging 3 hari 3 malam. Masya Allah. Kita enggak. Lihat rumahnya Nabi. Lihat. Yang jadi kuburan Nabi itu rumahnya Nabi itu. Itu yang jadi kubur Nabi itu rumahnya Nabi itu. Segitu doang sudah. Itu pun Nabi belum pernah numpuk bata ambil bata. Dalam satu riwayat dikatakan demikian. Karena Nabi enggak butuh apa-apa. Karena kalau kita jadi orang mulia, enggak perlu kita tunjukin dengan harta, orang udah tahu bahwa kita mulia. Enggak perlu ditunjukkan kita dengan pakaian yang mewah, orang tahu kita ini orang mewah. Cukup kita ikuti Nabi kita Muhammad SAW. Apapun kondisi kita, Allah lebih tahu. Dan apapun magum kita, pasti mereka tahu. Kenapa? Karena ketika ada ilmu dalam diri kita, akan terpancar kemuliaan. Biar kata guru-guru kita duduk di bawah, itu tidak mengurangi penghormatan dan takjim kita kepada beliau, karena kita tahu duduknya beliau dimakan justru menambah kewibawaan dan kemuliaan yang ada dalam diri mereka yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Enggak jadi antum duduk di belakang enggak mengurangi daripada kemuliaan antum. Justru itu menambah dan menambah kemuliaan antum. Kenapa? Malah double kemuliaannya. Harusnya ada di depan, justru di belakang. Justru ini bukan tambah mengurangi, tambah diangkat oleh Allah Subhanahu. Man tawadhu tarafa. Orang yang bertawadhu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati, ini lihat bagaimana Nabi kita. Nabi kalau gunung jadi emas mau. Tapi Nabi azizun alaihi ma hanittum. Nabi enggak, penderitaan diambil oleh Nabi. Bahkan dikatakan wa fil hadis anna Fatimah radhiyallahu anha atathu ila alaihi salam bi kisratin khubus wa qalat khabastu khubzan fama tabat nafsi ataituka bihadil kisrah. Pada waktu itu Sayyidah Fatimah punya sedikit adonan. Dibikin adonan, bikin jadi roti sedikit aja. Paling hanya 2-3 potong lah kisrah. Kasih. Ketika adonan ini dikasih, bagalat, beliau berkata, aku buat adonan ya Rasulullah. Fama tabat nafsi. Enggak ada yang bisa menghibur hatiku kecuali ini makanan aku berikan kepada ayahku terlebih dahulu. Hatta ataituka bihadil kisrah. Cuman beliau juga takut, cuman sedikit. Mau dikasih, kan kita kalau punya makanan dikit, kalau kita mau ngasih orang malu apa kagak? Malu enggak? Korma
Ya cuman berapa butir mau ngasih orang, kan malu gitu kan? Malu nggak? Malu kita. Ya cuman karena kepengen gitu. Akhirnya ini roti biar kata cuman sedikit dikasih tuh. Buat Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salam. Lalu Nabi berkata, amma innahu awwalu ta'amin dakhala fama bika mundu salasin. Ya Fatimah, tahukah engkau ini sepotong roti adalah makanan pertama